Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 30 Januari 2025 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba datang ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jemaat yang dikasihi Kristus, ada ungkapan berkata kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, matinya mau masuk surga. Ini adalah ungkapan yang dikeluarkan oleh paham hedon atau hedonisme, yang mengatakan ya sudah, nikmati saja hidup ini sesuka hati sesuai dengan kepentingan. Kita belum tahu soal sorga, soal hari esok, itu nanti saja. Kira-kira demikian ajaran atau paham yang mereka ajarkan. Jemaat yang dikasihi Kristus, siapa yang tidak suka demikian? Siapa yang tidak suka dengan pesta? Pesta membawa kegembiraan, membawa kebahagiaan, dan tidak ada yang salah dengan pesta. Tapi yang salah adalah bagaimana dalam pesta itu manusia menjadi lupa diri, terlalu asik menikmati musik sambil meminum alkohol hingga mabuk. Dan kalau sudah mabuk, kondisi tidak sadar bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, percabulan, kekerasan, perkelahian, perkataan kasar. Itulah yang cenderung terjadi di pesta-pesta atau pesta pora. Sehingga adalah penting Yesus memberi peringatan, jagalah dirimu supaya jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Jangan mau dikelabui oleh paham-paham yang mengatakan ya sudah, selagi masih hidup, selagi masih ada, selagi masih muda, mari menikmati segala sesuatu, karena kalau kita sudah mati kita tidak tahu apa-apa. Ketahuilah, jangan tiba-tiba hari Tuhan jatuh ke atasmu seperti suatu jerat atau menjadi penghukuman. Yesus menegur orang-orang yang sering pesta pora dan mabuk-mabukan. Hari Tuhan itu datang tanpa seorang pun tahu kapan itu terjadi. Karena itu harus perlu berjaga-jaga dalam kondisi sadar. Sebab kalau dalam kondisi mabuk, orang-orang tidak mungkin dapat berjaga-jaga. Tuhan Yesus pasti datang kembali, dan tidak akan ada yang luput dari penghakimannya pada hari Tuhan. Jangan sampai kita terlena dan jatuh ke dalam dosa sehingga dijatuhi hukuman ketika hari penghakiman tiba. Berjaga-jagalah agar kita tidak jatuh ke dalam kejahatan, kenikmatan kedagingan, hal-hal yang nampaknya biasa bagi manusia, tetapi di dalamnya iblis telah berubah wujud berupa alkohol, narkoba, kecantikan, ketampanan, harga diri, senyum, dan tawa yang penuh kepalsuan demi menjaga relasi, demi ikutin tren, dan banyak hal lain lagi. Semua hal inilah yang mampu membuat hidup manusia lengah dan jatuh ke dalam kemunafikan, hingga harus berganti berbagai macam topeng sesuai keadaan, dan pada akhirnya kehilangan jati diri dan semakin tersesat dan terseret ke dalam dosa. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri dari godaan kenikmatan dan keinginan duniawi, supaya pada hari Tuhan
kita tidak menjadi korban penghukuman, tapi pada hari Tuhan kita berharap akan diberikan mahkota kemenangan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami ingin berjaga-jaga senantiasa supaya kami hidup benar, menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan duniawi dan juga dari hal-hal yang memabukkan, yang membuat kami tidak sadar diri. Tolonglah kami oleh Roh Kudus-Mu supaya kami senantiasa diingatkan untuk sadar, berjaga-jaga, melawan seluruh godaan dan tantangan yang akan kami hadapi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.